Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Cuki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan M02, yaitu Smart Wallet System. Jadi, pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan sistem Smart Wallet berbasis layanan atau Service Based Wallet dengan kompleksitas lebih tinggi dibandingkan sistem wallet biasa. Jadi, sistem harus mendukung berbagai tipe akun, transaksi dengan fee, cashback, serta subscription. Nah, setiap akun memiliki nama pemilik, username, saldo, serta tipe akun, basic atau premium. Kemudian, akun dapat menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, transfer, dan juga subscription. Nah, setiap transaksi memiliki informasi sebagai berikut, yaitu transaksi ID, username, amount, fee, net amount, waktu transaksi, dan deskripsi. Nah, untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel, transaksi harus dipresentasikan menggunakan konsep pewarisan atau yang disebut dengan inheritance. Jadi, inheritance ini sendiri adalah konsep pewarisan pada pemrograman berbasis objek, khususnya bahasa Java, di mana dia sebuah kelas bisa mewariskan atribut apa yang ada di dalamnya ke kelas yang lain. Nah, semua kelas model harus ditempatkan pada package Smart Wallet model sebagai berikut. Kemudian driver class harus ditempatkan pada package Smart Wallet driver, yaitu Smart Wallet bagian driver. Nah, kita masuk ke task yang pertama, yaitu multi type account. Nah, driver yang dikembangkan yaitu driver 1 bagian ini. Nah, setiap akun memiliki name, username, balance, account type, basic atau premium. Kemudian nanti untuk format inputnya adalah sebagai berikut, yaitu create account, namanya, username-nya, kemudian tipenya, basic atau premium. Kemudian nanti akan programnya akan membaca hingga masukannya yaitu triple dashes. Nah, kemudian output yang dikeluarkan yaitu username-nya, name-nya, type, dan balance-nya. Dimana saldo awalnya adalah 0,0. Nah, kita langsung saja masuk ke driver 1. Jadi untuk driver 1 ini sendiri yaitu package dari yang ini Smart Wallet bagian driver. Kemudian di sini kita import library di mana Java Util Scanner, di mana ini sendiri untuk nanti input di pada program. Kemudian di sini kita import juga Smart Wallet model account karena kita menggunakan model dari si account ini. Di mana account ini sendiri akan saya jelaskan setelah kita membahas semua import. Di mana sini juga mengimport Java Util List, di mana ini adalah sebuah library list di Java yang untuk menyimpan dari data-data yang nanti dimasukkan. Nah, sebelum kita masuk ke driver ke main driver 1, maka kita ke account.java. Jadi di account.java ini dia mengimport list juga dan juga array list, di mana array list ini digunakan untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan. Nah, kemudian di sini ada sebuah public class account di mana berisi atribut yaitu username tipe data string, tapi private, di mana private ini sendiri agar tidak bisa diakses oleh kelas lain karena dia bersifat private. Kemudian ada name, account type, balance, dan transaction. Nah, jangan tipe data name itu string, account type itu string, balance itu double, kemudian transaction itu menggunakan list transaction. Jadi transaksinya ini akan dilihat berdasarkan datanya yang ada pada list. Dan untuk menggunakan list ini, maka menggunakan list lalu stereotype transaction. Kemudian kita lanjut ke public account, di mana public account ini sendiri adalah sebuah konstruktor. Jadi kita dengan parameternya itu name, tipe data string, username string, dan account type-nya. Jadi untuk ini this name sama dengan name ini adalah sebuah initiation. Begitu juga hingga transaction ini adalah menginisiasi ulang kembali dari atribut yang ada pada di public class account ini agar bisa digunakan nantinya di luar daripada kelas itu karena bersifat private. Nah, kemudian di sini ada ada sebuah method, jadi public string get username. Jadi nanti dia untuk public string username ini, jadi dia akan mengambil inputan yang udah kita input yaitu username itu diambil oleh si ini terus dikembalikan, yaitu return username. Begitu juga dengan get name,
yang akan memberikan name dan juga account type, balance dan juga deposit. Nah, jadi nanti get itu sendiri nanti dia mengambil dari list dari list yang udah ada, diambil kemudian kembalikan. Nah, sebenarnya di sini ada public void deposit. Nah, ini sendiri itu adalah untuk menambah dari balance-nya itu, yaitu balance plus sama dengan, jadi nanti balance-nya akan ditambah sama dengan amount-nya. Berapa amount yang nanti yang akan diisi. Kemudian di sini ada public boolean withdraw, dimana dengan parameter double amount, dimana jika balance, ada kondisi di balance dikurang amount lebih kecil dari 0, maka akan mengreturn false. Jadi jika balance ini dikurang amount-nya lebih kecil dari 0, dia akan mereturn false atau tidak bisa karena saldonya tidak cukup. Kemudian di sini jika saldonya cukup maka akan dikurangi, kemudian akan return true. Nah, kemudian di sini ada public boolean without with fee. Jadi juga sama seperti yang ini untuk mengurangi atau mengecek dari saldonya dulu. Nah, yaitu double total amount tambah fee. Jadi nanti di sini ada fee-nya, ada biaya tambahannya. Nah, jika dia mencukupi, tidak mencukupi maka dia akan false. Tapi jika dia cukup balance-nya maka dia akan dikurangi dengan total tadi terus return true. Kemudian sini juga ada method transaction di mana ini akan memuat transaksi. Jadi transaksi itu nanti akan terjadi jika memanggil input ini. Kemudian di sini ada public list transaction, get transaction, di mana ini jadi transaksi yang udah kita buat tadi akan kembalikan lagi. Kita kembali ke driver 1. Jadi di sini ada public class driver 1 sesuai namanya, kemudian ada main-nya itu public statement string.argument RGS, di mana ini untuk menginput nanti waktu di compile. Kemudian di sini ada scanner, membuat objek baru yaitu scanner input new scanner system in. Jadi dari import Java util scanner ini dia dibuat menjadi objek baru agar bisa digunakan di fungsi main, yaitu bernama input. Kemudian di sini adalah semua juga dibuat menjadi objek baru agar bisa digunakan pada fungsi main ini. Kemudian di sini ada kondisi di mana jika input next line-nya itu dia string line itu, jadi string line di sini input next line trim ini agar dia bisa menginput misalnya kita input enter, jadi dia tidak akan langsung mati. Kemudian di sini program tidak akan langsung selesai. Kemudian di sini ada kondisi jika inputan itu bukan triple dashes, maka jika inputan itu sama dengan triple dashes maka dia akan berhenti break seperti yang ada pada readme-nya tadi, yaitu akan berhenti hingga triple dashes. Kemudian di sini ada kondisi lagi di mana jika baris yang dimulai dari create account, maka dia akan meminta inputan atau dole ini line split ini, yaitu di bagian input itu bisa terselip tanda pagar ini. Kemudian ini limitnya 4 untuk batasnya. Kemudian di sini jika ada kondisi jika panjang sudah sama dengan 4, maka untuk string name itu akan masuk ke part 1 dengan trim yang tadi itu, dengan trim, dengan enter, dengan apa namanya batasannya. Kemudian di sini username part 2, type part 3. Kemudian di sini accounts add, jadi nanti akan dimasukkan ke accounts, mana akan membuat account baru yang dari inputannya itu, yaitu namanya yang dari input, kemudian username juga type-nya. Kemudian di sini ada perulangan, dimana jika jadi perulangannya itu account A sehingga accounts, dimana nanti inputan kita itu akan di outputkan di sini, output hingga semuanya. Terus kemudian sini ada input close, dimana untuk menghentikan input. Nah, kemudian di sini ada, jadi untuk driver 1 itu sendiri ya seperti ada tax ini, tax 01, dimana dia cuma meminta input membuat akun dan juga untuk tipe dari accountnya. Nah, untuk apanya sendiri, saldo awalnya sendiri adalah 00. Maka kita akan coba compile. Berdasarkan ini. Jadi di sini ada create account.
Jadi kita create account, hero sableng, kemudian sini enter, kemudian kita minta inputan baru, selanjutnya kemudian enter lagi, dan untuk mengetikkan program maka menggunakan triple dashes. Maka nanti output yang akan diharapkan itu dari ini yaitu username, name, terus type-nya dan juga balance-nya. Maka outputnya adalah sama seperti yang ada di sini. Maka di sini ketika dia berada di string name, yaitu name yang ini kita bikin, name, kemudian username ini, dan juga type, maka dia akan meminta hingga kondisi yaitu triple dashes. Dan pada account Java-nya tadi juga udah ada buat balance, itu balance-nya 0,0, maka sehingga di sini 0,0. Maka kita lanjut ke driver 2. Jadi di driver 2 ini sendiri dia itu mengimport Java U buffer reader. Jadi untuk menghitung buffer atau alokasinya. Kemudian di sini import Java U input stream reader, di mana ini akan menginput stream readernya yaitu library-nya. Kemudian di sini ada link hashmap. Kemudian link hashmap ini lebih bagus lagi daripada link list. List tadi, di mana ini akan diurutkan berasal dari mana, kemudian diurutkan dari urutannya tertata rapi. Kemudian ini ada map, kemudian import source smart wallet model account. Dari sini ada input model sebanyak 3, yaitu account, deposit transaction, dan juga withdraw transaction.java. Dimana nanti akan saya jelaskan juga untuk bagian-bagian dari sini. Nah, kemudian sini ada public class driver 2. Kita masuk ke fungsi mainnya, dimana di sini public statement, string argument, throw exception. Jadi throw exception ini sendiri adalah konsep dimana ini adalah key dari sebuah inheritance yang throw exception itu agar bisa digunakan, yaitu jadi ini membuat objek baru buffer reader sebagai pembaca, kemudian map string juga dibuat menjadi objek baru menggunakan hashmap, kemudian ada insert ID transaksi itu dimulai dari 1. Kemudian ini ada string baris. Jadi kemudian jika barisnya itu dia triple dashes, maka dia akan berhenti. Tapi jika tidak, maka lanjut ke sini, dimana string array column. Jadi string array column ini adalah string baris tadi. Kemudian di sini baris split regex x. Jadi ini agar bisa sama seperti di driver 1 tadi, kita bisa menggunakan tanda pagar. Kemudian if column length sama dengan 0, itu continue. Jadi nanti akan ada kondisi di mana kalau panjang dari kolom yang kita buat itu sama dengan 0, ya kita lanjut. Maka ini pasti bakal lanjut terus. Tapi ya tidak, maka akan berhenti. Nah, kemudian di sini ada kondisi inilah untuk get account, untuk deposit, terus withdrawnya. Karena di task 02 ini dia itu meminta minimal itu adalah ID, username, amount, fee, net amount, timestamp, dan subscription. Kemudian subclassnya itu ya deposit transaction dan withdraw transaction. Jadi aturannya itu adalah depositnya tanpa fee, withdrawnya fee-nya 5%, selalu menggunakan amount. Drivernya adalah driver 2, terus inputnya adalah sebagai berikut: username, amount, timestamp, dan description. Nah, jadi di sini di bagian create account sama seperti yang sebelumnya, dia akan minta namanya, nama, terus username dan per part, kemudian di sini break, kemudian di sini ada depositnya. Deposit itu sendiri account yang berbeda adalah kolom length sama dengan 5. Jadi untuk kolom yang kelima. Nah, untuk account ini akan membuat account sekarang itu akan meminta account yang sekarang, kemudian jumlahnya. Kemudian jika ada kondisi jika jumlahnya lebih besar sama 0, maka akun yang sekarang itu akan sesuai dengan jumlahnya yang tadi. Kemudian ada deposit transaction, deposit TX, dimana ini untuk depositnya tadi pengurangan, maka akun sekarang itu sesuai dengan deposit. Kemudian di sini ada untuk withdraw, sama juga sama seperti yang tadi. Kemudian akun sekarang akun sama. Nah, jika jumlahnya ini, di sinilah jika dia jika withdraw itu kan dia akan mendapatkan fee gitu sebanyak 5%, yaitu 0,05. Maka di sini buat double fee sama dengan jumlah dikali jumlah yang udah ada, jumlah amount
saldonya akan dikali dengan atau jumlah withdrawnya pengirimannya akan dikali dengan 0,05. Dan sini untuk outputnya langsung saja kita running. Jadi untuk contoh inputnya adalah sebagai berikut. Kita pertama-tama dalam membuat akunnya, jadi kan ada create account, maka kita membuat akunnya dulu terlebih dahulu. Kemudian kita deposit, kita masukkan saldo ke akun. Kemudian kita ingin mengirim atau mengeluarkan menarik saldo sebanyak 30, maka sisanya akan menjadi 70 1,5 karena ada fee-nya. Maka di sini kita proses, maka 68,5. Maka itulah untuk yang kedua. Jadi untuk driver 3 saya belum selesai, masih untuk tahap membaca baris dari ini juga, dari sini karena ini tax 3 adalah lanjutan dari sini, kemudian driver 4 juga seperti itu, dan juga driver 5. Jadi di sini kesusahan yang saya sebelum saya membahas kesusahan, maka kita harus membahas untuk modelnya ini. Jadi untuk model withdraw ini sendiri itu sangat simple, dimana dia itu mengextend atau mewarisi dari si transaction yang ada di sini. Jadi si withdraw ini mewarisi transaction model ini, dimana public withdraw itu kan dia mewarisi transaction. Jadi semua atribut yang ada di extend di transaction akan dimiliki oleh si withdraw transaction, dimana di sini menggunakan key super untuk membuat atributnya menjadi miliknya baru gitu. Jadi di sini ada public string get type yaitu minta inputnya, tipe-nya tadi, kemudian return withdraw. Nah untuk transaction itu sendiri inilah dia. Maka di sini ada sebuah constructor mana semua atribut yang ada di sini dibuat menjadi inisiasi kembali, dan begitu juga dengan fungsi-fungsi di sini yang sama seperti di account yang tadi. Jadi saya hanya berhasil mengerjakan 2 dari 5. Kesusahan yang saya hadapi yaitu memikirkan logik bagaimana agar model-model itu lebih mudah datang atau lebih mudah digunakan pada drivernya. Kemudian bagaimana caranya agar inputannya itu sesuai dengan output. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada yang salah dan jika ada yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dari saya Coki Panandai Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi, mengucapkan terima kasih.